semuanya, hai teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya, amin. Hari ini tema readingan kita ada yang lagi kangen sama kamu. Siapa orangnya? Kita lihat yuk. Ada yang kangen sama kamu teman-teman ya? Siapa orangnya? Ciri-ciri orang yang saat ini lagi kangen sama kamu. Oke, dia adalah orang yang mungkin baru-baru ini bertengkar sama kamu, berantem sama kamu ya. Kamu selalu berantem aja sama orang ini ya. Nggak ada hari tanpa bertengkar, nggak ada, semua hal ya pasti diributin dan dijadikan apa ya namanya ya, bahan buat keributan. Aneh ya hubungannya, tapi ya seperti itulah dia ya. Seseorang ini selalu gampang marah dan kamu juga sulit banget buat menyeimbangkan ya, kalau lagi keadaan dia marah. Jadi kamu tuh suka ngalah, tapi sekarang udah nggak ngalah lagi ya, jadi suka berantem juga. Oke, kita lihat lagi siapakah saat ini orang yang lagi kangen sama kamu. Selain orang yang suka marah-marah, suka ngajak berantem, seseorang ini dia jauh di mata, dekat di hati ya. Kalau kamu mau ketemu sama orang ini atau kalian berjumpa, jaraknya mungkin sampai 8 jam atau mungkin menghabiskan apa ya, bisa jadi dia berbeda provinsi, negara, atau daerah yang memakan waktu gak sebentar ya. Kamu harus berjalan menggunakan mungkin kendaraan pesawat terbang atau kereta api ya, atau roda 2. Memakan waktu dengan selama itu ya, 8 jam atau 8 menit, mana ada ya. Oke, kita lihat lagi seseorang yang saat ini sedang kangen sama kamu. Selain dia suka ngajak kamu berantem atau orangnya cepat marah, dia juga punya tempat tinggal yang jauh dengan kamu dan kalian ini jarang ketemu. Dan dia adalah orang yang punya banyak ide ya, punya banyak cara gitu. Kalau kamu punya masalah, kalau kamu lagi ketimpa musibah, dia tuh ada aja jalan keluarnya ya. Orangnya pintar cari ide, pintar cari sesuatu jalan keluar lah, intinya gitu ya. Dan meskipun berjauhan tapi dia gercep kalau kamu lagi kenapa-kenapa. Oke, kita lihat lagi seseorang yang saat ini lagi kangen sama kamu. Oke, dia adalah seorang yang pekerja keras. Oke, dia hobi banget kerja, makanya susah banget kamu kalau mau menghubungi dia. Dia tuh nggak bisa dikontrol dan nggak bisa diomongin. Jadi kalau memang dia lagi punya banyak pekerjaan, banyak tugas, dia akan menyelesaikan pekerjaannya itu baru dia memperhatikan kamu. Kalau pekerjaannya itu belum beres atau tugasnya dia belum selesai, dia nggak akan cari kamu, bahkan ngeperdulin kamu aja enggak ya. Orang ini nomor satunya kerja ya, dan dia juga termasuk mata duitan. Kalau apa-apa soal duit tuh kayaknya dia tuh gercep gitu ya. Kalau apa-apa sama kamu sukanya dibisnisin ya. Orangnya nggak terlalu royal, jadi usaha selalu pinginnya apa-apa dibisnisin ya. Meskipun mungkin kamu deket atau kenal baik sama orang ini ya, orang yang lagi kangen sama kamu. Satu lagi ya, dia adalah orang yang orangnya pelin-pelan ya, orangnya pelin-pelan. Kamu juga sebel mungkin sama orang ini, nggak bisa diterka ya. Terus susah dibilangin gitu, kalau dia punya salah tuh nggak mau ngaku ya. Dan orangnya itu apa ya? Aku lihat tuh kayak males gitu ya,
malas gerak, malas buat berusaha ngebahagiain kamu gitu, atau dia nolong kamu gitu kalau nggak ada something gitu, misalkan nggak ada uangnya atau nggak ada hadiahnya, dia tuh mager gitu ya. Meskipun mungkin kamu adalah orang terdekatnya, dia itu mikir-mikir, dia itu selalu konyol lah gitu ya, selalu bikin kamu tuh susah dulu, menderita dulu baru dia turun tangan. Kalau nggak gitu dia nggak, kecuali mungkin yang bener-bener ya, kalau dia lihat porsi masalah kamu betulan besar dan nggak bisa nyelesain kamu sendiri, dia langsung gercep si orangnya gitu ya. Dia lihat keadaan juga, dan dia tuh tahuan loh, tahuan kalau misalkan kamu itu beneran lagi ada masalah yang serius sama yang nggak serius, atau kamu bercandain dia, atau beneran serius gitu lagi ngalamin sesuatu yang emang lagi nggak bener, nggak baik di kamu. Dia tahu itu orangnya ya. The Hangman, dia bisa melihat dari segala sisi dan posisi kamu. Kamu misalkan salah terus kamu ngaku-ngaku bener, nggak bakal bisa kamu nyelamatin diri dari dia. Dia tahu aja ya, pokoknya dia ngerti kamu mau merahasiakan apapun dari dia pasti ketahuan orang ini ya. Yang satu ini lagi kangen sama kamu, satu lagi kartu ya. Dan seseorang ini juga banyak bantu orang ya, dan perhatiannya dia kepada orang lain, bagaimana dia membantu orang lain, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia bicara, bagaimana dia mengeluarkan suaranya, itu ya bikin kamu selalu cemburu karena terlalu baiknya dia, karena terlalu perhatiannya dia sama orang lain ya. Dan kalau ke kamu tuh dia kayak suka bikin susah gitu, tapi kalau ke orang lain tuh gampang banget dia ngasih pertolongan, ngasih petunjuk ya. Kayak emang dia senang banget dapat pujian, senang banget dia di apa namanya, dieluh-eluhkan ya. Dia orang yang pengennya terlihat apa ya, pengennya dibilang apa sih, orang tuh maunya dia tuh pengennya dinilai hebat, pintar, serba bisa, serba luar biasa lah gitu ya. Dan dibandingin dengan kamu yang jarang banget ya, jarang banget muji dia pasti ya. Di sini ada Hangman, makanya dia sama kamu kayak males, kayak mager, dan suka bikin kamu kesel. Iya, itu ada The Hangman. Kalau sama orang lain dia baik, tapi kalau sama kamu dia waduh ngeselin ya. Oke, kita lihat bagaimana saat ini kenapa dia rindu sama kamu. Kita lihat kenapa dia rindu sama kamu. Ada Three of Wands. Oke, teman-teman sayang, ternyata kamu adalah second choice. Dan kamu ini bukan satu-satunya orang yang dia miliki saat ini ya. Makanya dia kangen sama kamu karena kamu mungkin tempat berpetualangnya dia, atau tempat dia bersenang-senang, dan tempat ternyaman dia mungkin untuk saat ini. Dan tujuan dia selalu ke kamu karena kamu selalu memberikan sesuatu yang di luar dugaan ya. Mungkin dia merasa kamu adalah tempat yang paling tepat ditemui, didatangi di saat dia sedang dalam keadaan kurang baik secara pikiran atau perasaannya, dan yang dicari adalah kamu ya. Kenapa dia kangen sama kamu? Ya, seseorang ini sudah punya pasangan dan dia suka sama kamu, dan dia kangen sama kamu karena ya kamu asik tempatnya berpetualang, tempatnya berbagi ya. Jadi kamu tuh selalu membawa dia ke dalam situasi atau cara-cara yang membuat dia tuh kayak cuman kamu doang yang bisa membuat dia itu bahagia gitu. Ngerti gak sih, dengan cara kamu bicara, dengan kamu berpikir, dengan kamu dengan jumpa sama kamu, bikin dia itu kayak dia nggak hidup di bumi ya. Dia seneng entah ada di mana gitu ya, buat dia bahagia ya. Kalau deket sama kamu, dia selalu merasa dia sedang berada di suatu tempat yang mungkin selama ini tempat yang selalu dia idam-idamkan atau selalu dia inginkan ya. Nggak ada kesedihan, nggak ada penderitaan ya. Tempat itu adalah kamu. Oke, kita lihat kenapa sih dia kangen sama kamu. Di sini ada di Chariot. Oke, kenapa? Karena aku lihat teman-teman, kamu memang bukan prioritas gitu.
kamu bukan mungkin pasangan sahnya, atau mungkin juga bukan pacar sahnya. Tapi di sini kamu adalah tempat yang bisa diajak kerjasama dalam segala urusan. Ini yang bikin dia senang deket sama kamu. Kamu selalu memberikan energi positif, energi kegembiraan ya, dan juga selalu banyak sekali hal-hal positif yang keluar dari pandangan kamu, dari kamu memutuskan atau membuka apa ya, kalau kataku buat pandangan gitu ya tentang masa depan atau tentang bisnis ya. Kamulah tempatnya berbagi, dan kamulah orang yang selalu memberikan kegairahan, semangat kerja keras. Dia semakin menggebu, semakin membara kalau udah ngobrol atau sharing sama kamu. Oke, kita lihat lagi kenapa dia kangen sama kamu. Karena kamu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dia bisa mengambil keuntungan dari kamu, entah itu dari materi, mungkin juga dari perhatian kamu. Dia lagi butuh perhatian, lagi butuh kepedulian, lagi butuh kasih sayang, dan kamulah tempatnya yang ternyaman untuk dia datangi. Dan dia hanya datang di saat dia memerlukan atau sedang memang kangen sama kamu, tapi selebihnya dia selalu fokus ke pekerjaan atau sering sekali ngilang-ngilang ya. Di sini aku lihat Seven of Swords. Kenapa dia kangen sama kamu? Karena sesuatu yang kamu miliki, karena perhatian yang pernah kamu berikan, dan karena kamu juga orang yang istimewa, yang dia anggap selalu yang dia selalu anggap kamu itu adalah orang yang tempatnya gitu loh, mendapatkan kebahagiaan gitu, kesenangan. Jadi dia selalu pergi kalau dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Kenapa dia kangen sama kamu? Ada Ten of Wands ya. Kenapa? Karena kamu selalu membantu dalam setiap dia punya masalah perasaan ya. Di sini bukan masalah yang lain, tetapi perasaan. Oke, kita lihat lagi teman-teman. Di sini kenapa dia kangen sama kamu? Ten of Cups. Kamu adalah seseorang yang bisa membuat dia bahagia ya, di saat dia punya banyak masalah, punya banyak problematika kehidupan ya, dari pasangannya, dari anak-anaknya, dari rumahnya, dari keluarganya, dan kamulah tempat yang ternyaman atau tempat yang paling dia ingin jumpai ya setelah keluarganya adalah kamu ya. Kenapa dia kangen sama kamu? Ya kamu selalu memberikan kebahagiaan gitu, selalu memberikan kegembiraan ke dia, makanya dia selalu mencari kamu, dan dia selalu kangen, dan dia datang di saat dia sedang kangen sama kamu. Oke, satu lagi ya, kenapa dia kangen sama kamu? Kamu adalah tempat ternyaman secara batin ya, secara batin dan fisik. Kamulah tempat yang tepat untuk dia datangi, dia kunjungi di saat dia memang ingin meluapkan kegembiraannya atau melupakan kesedihannya. Dan di samping kamu ini pinter, kamu ini mungkin juga sama-sama memiliki kepekaan yang aku lihat dia ini orang yang punya banyak keinginan, tapi kamu tahu gitu loh, cuman kamu yang paham tentang apa yang dia perlukan, apa yang dia sedang butuhkan gitu ya. Jadi kamu selalu dijadikan tempatnya untuk sharing, untuk mencari jalan keluar, dan terutama kamu adalah tempat ternyamannya dia di saat dia memang sedang ingin butuh istirahat atau tempat untuk jauh dari masalah. Oke, kita lihat lagi ya. Saat ini bagaimanakah perasaan dia ya yang sebenarnya kepada kamu? Kenapa dia selalu datang di saat kangen ya. Oke, teman-teman, di sini ada Five of Swords ya. Seseorang ini memang punya karakteristik yang kurang baik mungkin ya. Dia orangnya pemarah, gampang curiga, gampang cemburu. Meskipun mungkin kamu adalah bukan satu-satunya orang yang saat ini dia miliki, tetapi ya dengan dekat atau dengan mencari kamu ya, segala macam
permasalahan tuh selesai, dan selalu juga banyak masalah yang ditimbulkan dari kamu ya. Selain kamu adalah tempat ternyamannya, kamu juga tempat banyak masalah dia bermunculan ya. Mungkin karena perasaan ya. Di sini kalau pakai perasaan ya memang selalu ribut, orangnya galak dan orangnya selalu ngatur. Oke, kenapa ya dia apa ya, perasaan terdalamnya dia saat dia kangen, kenapa dia cari kamu ya? Dia mencintai kamu, dia menyayangi kamu ya, secara fisik dan juga batin. Dia apa ya, kalau aku bilang di sini perasaannya tuh kayak bergairah terus sama kamu ya. Di sini ada the lovers. The lovers di sini mengindikasikan bahwa ada perasaan membara ya, perasaan membara atau keinginan yang membara di saat kalau lagi kangen, terus keingetnya sama kamu, terus ke apa ya, kepikirannya ya sama kamu ya, karena kamulah tempat dia mungkin apa ya, menumbuhkan semangat gitu, terus menyembuhkan segala luka batinnya ya, karena aku lihat orang ini sudah memiliki keluarga. Dan hati-hati teman-teman, di sini ada the judgment ya, ada the judgment. Orang ini memang kadang-kadang berubah-ubah. Di saat dia butuh pasti dia cari kamu, tapi kalau sudah tidak butuh kamu seperti dilupakan. Hati-hati teman-teman ya. Di sini orang ini tidak terlalu fokus ke kamu karena dia punya banyak kegiatan, punya banyak urusan di luar ya, selain keluarganya dan juga kamu. Jadi kalau kamu mungkin menuntut dia untuk perhatian, ini akan jadi masalah besar seperti itu ya. Kita lihat lagi di sini ada two of cups. Yeay, kenapa dia kangen sama kamu? Dia selalu butuh kamu ya, dan dia memang sangat mencintai kamu. Oke teman-teman, dan satu lagi, kenapa dan bagaimana perasaan dia saat ini? Dia memang selalu pengen menggoda kamu, atau mungkin kamu juga orang yang selalu menggoda dia ya. Mungkin suaramu, atau juga mungkin raut wajahmu, atau mungkin cara kamu berbicara dengan dia membuat dia selalu mabuk kepayang ya. Ada the Knight of Wands, dimana perasaannya itu membara ya, secara gairah. Dia juga secara pikiran dan juga secara semangatnya selalu apa ya, kayak senang aja kalau sama kamu, selalu ada timbul kegembiraan ya. Panas membaranya itu bukan karena mungkin ada masalah, tetapi ada perasaan yang berbeda ya, cinta yang mabuk kepayangnya dia itu ya, karena perhatiannya kamu dan juga karena rasa cinta yang kamu berikan kepada dia ya. Lama-lama dia jadi jatuh hati kepada kamu. Ya mungkin awalnya di sini ada Seven of Swords ya, dia cuma pingin mengambil keuntungan dari kamu, tetapi pada saatnya lama kelamaan ya, dia berubah cinta mati sama kamu ya. Dia nggak bisa berpisah dari kamu. Ada Two of Cups dengan Knight of Wands, dimana dia selalu butuh perhatian sama kamu. Jadi ya, selama ini mungkin dia sudah berpikir negatif atau dia mau memainkan kamu, tapi ternyata dia terjebak ya. Dia mencintai kamu dan saat ini dia tidak bisa lepas dari kamu, dan tiap hari dia kangen sama kamu ya. Oke, satu lagi ada the moon. Oke teman-teman, kalau the moon di sini ini kan energinya apa ya, kalau di dalam tarot si the moon di sini tuh bisa menimbulkan atau terindikasi punya gairah seksual yang tinggi, suka menghayal, suka berfantasi ya. Dan dia memang kalian ini ya, wes ya, kalian ini, dia ini udah cinta mati sama kamu. Awalnya mungkin dia memang buat bermain-main, tapi lama kelamaan dia benar-benar gak bisa melepaskan kamu ya. Secara dia membutuhkan hal yang mungkin tidak dia dapatkan dari pasangannya, dan itu ada di kamu. Oke, di sini kita lihat rising dari zodiak Leo ya teman-teman ya. Ada Leo, ada Sagittarius, ada Aries, Virgo, Aries lagi, ada Gemini, Aries lagi, ada Cancer, Aquarius, Sagittarius, Gemini, Pisces, ada Pisces ya, dua, Pisces, Aquarius, Gemini, Aries, Cancer, Leo, dan Pisces. Tuh Latin, dengarkan tadi zodiaknya. Zodiak yang apa ya namanya,
kuat main di ranjang. Oke teman-teman, kita lihat lagi untuk inisialnya ya. Dan aku nggak terlalu lama bawain ini karena suaraku sudah habis. Dan kita lihat ya untuk inisial yang ada di pembacaan kita hari ini. Ada R, U, R, U, R, aduh, N, ada K ya. Lalu ada huruf A, lalu ada D, T, L, satu lagi ya teman-teman, Y. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam pembacaan, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah semuanya, bye bye.